kearifan lokal arsitektur bangunan. Keraton Kanoman Cirebon. Keraton Kanoman merupakan salah satu bangunan yang penting dalam sejarah terbentuknya kota Cirebon. Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1678. Keraton berfungsi sebagai bangunan pemerintah serta penyebar agama Islam pada tanah Sunda. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Keraton Kanoman didirikan tahun 1510 Saka atau 1588 Medan oleh Pangeran Muhammad Badruddin Kartawijaya atau Sultan Anom. Mereka menempati bangunan Witana, yaitu bangunan yang pertama kali ditempati oleh Pangeran Cakrabuana ketika berada di Tegal Alang-alang. Awalnya Keraton Kanoman merupakan pusat peradaban Kesultanan Cirebon yang dalam perjalanan kesultanan akhirnya terpecah menjadi Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebona, dan Keraton Keprabonan. Pangeran Cakrabuana tahun 1431-479 merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang Puteri Ki Gadeng Tapa. Pada tahun 1677, terjadi konflik internal di Kesultanan Cirebon karena perbedaan pendapat di kalangan keluarga mengenai penerus kerajaan. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa memutuskan untuk membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3, yaitu Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan, dan Panembahan Cirebon. Wawancara juru kunci Keraton Kanoman dilakukan oleh Devin Maulana. Dari SMA Astana Japura 12/3 ingin mengetahui tentang sejarah Keraton Kanoman. Pak, bagaimana sih mengenai sejarah Kanoman itu? Cerita asal-usulnya. Baiklah, kita akan menceritakan tentang sejarah Kanoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa asal-usul Keraton Kanoman ini pada abad ke-14 bahwa di Jawa Barat ini ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Beliau berideologi Hindu-Buddha kerajaan tersebut, dan dengan perjalanan Prabu Siliwangi untuk memimpin rakyat-rakyat Jawa Barat, beliau nikah dengan istrinya dari Kerawang, itu Nimas Subang Rangrang, dan melahirkan putra yang bernama Prabu Walangkusa dan Nimas Larasantang dan Prabu Dia Santang. 3 putra ini yang bergerak, yang merubah ideologi kerajaan Hindu yang berubah menjadi Islam. Pergerakan itu dibagi bahwa Prabu Walangkusa yang tugasnya di wilayah bagian utara, kalau Prabu Dia Santang bagian pegunungan daerah Garut itu dan pergerakan itu akhirnya mendirikan suatu kerajaan Prabu Walangkusa, sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Witana, kerajaan Islam pertama. Di situ definisi dari kerajaan Witana tersebut adalah pertama kali ada istana Islam yang berada di pantai utara. Belum ada nama Cirebon pada waktu itu. Akhirnya beliau mendirikan suatu istana pertama dan juga satu paket dengan berdirinya kota Cirebon. Berdirinya Cirebon, bukan kota Cirebon. Karena belum ada kota, belum ada kabupaten pada abad ke-14 itu. Jadi dengan pergerakan tersebut dibantu oleh Sunan Gunung Jati,
dan oleh ibunya Sunan Gunung Jati menjadi satu kerajaan yang sangat maju dan menjadi kerajaan yang berbasis pada pusat perdagangan, yang dimana sampai di Melaka Cirebon menjadi wilayah udang, yaitu menjadi kerajaan udang. Di situ adalah kerajaan yang definisinya udang tersebut adalah usaha dan dagang. Jadi menjadi suatu pusat perdagangan internasional di sini dulu. Pada abad ke-16 menjadi dilanjut oleh Sengsaris Hidayatullah menjadi Kesultanan Keraton Kanoman pada abad ke-16. Itu adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-6 menjadi Kesultanan Keraton Kanoman. Itu sejarah dari generasi Sunan Gunung Jati yang ke-6 yang bernama Pangeran Batidin melanjutkan kerajaan yang sudah ada dulunya menjadi Kesultanan Keraton Kanoman ini. Peninggalan Kesultanan Keraton Kanoman, benda-benda bersejarah.